Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang teologi manusia, secara khusus tentang hati nurani manusia. Dalam ilmu jiwa atau psikologi modern, konsep hati nurani tidak didefinisikan secara harafiah seperti di dalam konteks teologi Kristen, tetapi dijelaskan melalui kerangka kesehatan mental, pembentukan moral, dan integritas diri. Psikologi memandang hati nurani sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor kognisi, emosional, dan perilaku yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, sosialisasi, dan struktur kepribadian. Dalam psikologi, hati nurani dapat diartikan sebagai keadaan psikologi di mana individu mengalami konsistensi antara nilai-nilai internal, tindakan, dan identitas diri tanpa konflik batin yang mengganggu. Hal ini mencakup kesehatan moral, integritas diri, dan kebebasan dari distorsi kognisi. Nah, untuk jelasnya, kita akan masuk di dalam pembahasan yang lebih terperinci. Dalam pemahaman psikologi modern, hati nurani dapat dipahami sebagai bagian dari struktur internal moral seseorang yang mengatur persepsi tentang benar dan salah dalam perilaku manusia. Hati nurani ini bekerja sebagai satu sistem evaluatif yang terbentuk dari interaksi antara faktor biologis, sosial, dan kognitif. Berkaitan dengan struktur psikologi hati nurani, secara klasik, salah satu model paling berpengaruh tentang hati nurani berasal dari teori psikoanalisis Sigmund Freud. Freud membagi struktur kepribadian manusia ke dalam 3 elemen. Yang pertama, ID, nurani bawah sadar. Kemudian ego, itu berkaitan dengan kesadaran rasional, dan superego, itulah struktur moral. Hati nurani dalam kerangka ini terletak dalam superego, yang terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai dari orang tua, masyarakat, dan norma budaya. Superego bekerja sebagai hakim internal di dalam diri seseorang dan memberikan rasa bersalah ketika seseorang itu melanggar norma dan memberikan rasa bangga ketika ia mentaati norma. Nah, contoh di dalam kegiatan sehari-hari, misalnya seseorang yang menolak mencontek saat ujian. Seorang mahasiswa yang sedang menghadapi ujian melihat kesempatan untuk mencontek jawaban dari temannya. Namun, meskipun tidak ada dosen yang memperhatikan, ia memilih untuk tidak melakukannya. Di dalam batinnya muncul perasaan tidak nyaman hanya dengan membayangkan tindakan itu. Ini adalah fungsi dari superego yang bekerja melalui hati nurani, memberi peringatan moral berdasarkan nilai kejujuran yang telah ia pelajari dari orang tuanya dan sistem etika sekolah, dan juga bisa dari firman Tuhan, dari Alkitab. Bila ia menolak mencontek dan memilih jujur, ia mungkin akan merasa bangga atau merasa damai, dan itu adalah penguatan positif dari superego. Setiap contoh memperlihatkan bagaimana nilai-nilai yang telah diintegrasikan dalam superego mempengaruhi tindakan sadar seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Hati nurani dalam pandangan Freud bukanlah suara Allah secara spiritual, melainkan produk dari interaksi sosial dan pembentukan moral sejak masa kanak-kanak seseorang, yang terus bekerja sebagai pengatur moral
dalam kepribadian manusia. Namun, model ini bukan satu-satunya. Psikologi perkembangan moral menurut Jane Piaget dan Lawrence Kohlberg mengembangkan pendekatan yang lebih dinamis. Bagi Kohlberg, hati nurani itu berkembang melalui tahapan perkembangan moral yang mencakup pemahaman terhadap hukum, otoritas, dan pada akhirnya prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan kasih. Artinya, hati nurani bukan hanya terbentuk secara pasif dari luar, tetapi berkembang melalui interaksi aktif antara individu dan lingkungannya di dalam pengambilan keputusan moral. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya ketika seorang anak menuruti aturan karena takut dihukum. Ya, seorang anak kecil tidak membuang sampah sembarangan karena takut dimarahi ibunya. Ia belum memahami alasan mengapa menjaga kebersihan itu penting. Tetapi kepatuhannya didorong oleh rasa takut akan hukuman. Dan ini mencerminkan tahap awal perkembangan moral. Menurut Kohlberg, di mana hati nurani masih terbentuk melalui respon terhadap imbalan atau hukuman, bukan karena pemahaman etis yang mendalam. Dalam teologi Injili, pendekatan perkembangan moral ini dapat dipahami sejalan dengan konsep pertumbuhan rohani progresif. Rasul Paulus berbicara tentang proses pembaharuan akal budi dalam Roma 12 ayat 2 sebagai satu transformasi yang melibatkan kehendak, akal, dan hati nurani yang terus-menerus diperbaharui oleh firman dan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa hati nurani orang percaya bukanlah suatu yang statis, melainkan bertumbuh dalam kedewasaan moral melalui hubungan dengan Kristus dan firman-Nya. Kita dapat bandingkan itu dalam Ibrani 5 ayat 14. Orang dewasa yang karena biasa memakai panca indera mereka terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Sekarang kita bicara tentang fungsi psikologi hati nurani. Secara fungsional, hati nurani memainkan peran dalam yang pertama, evaluasi diri, yang kedua, pengendalian perilaku, dan yang ketiga, integritas diri. Dalam psikologi kognitif modern, hati nurani dilihat lebih luas sebagai integrasi antara kognisi moral, afeksi moral, dan pengambilan keputusan. Hati nurani tidak berdiri sendiri, melainkan terlibat dalam mekanisme internal yang begitu kompleks, termasuk penilaian moral, intuisi, serta empati, dan pengalaman emosi sosial. Secara psikologi, hati nurani itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan moral dan spiritual manusia. Salah satu fungsi utama dari hati nurani adalah sebagai alat evaluasi diri. Ketika seseorang menghadapi pilihan antara benar dan salah, suara hati muncul sebagai sinyal batin yang menilai apakah tindakan itu selaras dengan nilai-nilai moral yang telah ia pegang. Ketika seseorang bertindak sesuai dengan nilai tersebut, ia biasanya merasa damai, bangga, atau puas. Sebaliknya, ketika ia menyimpang dari prinsip-prinsip moral itu, ia merasakan emosi negatif, seperti rasa bersalah atau malu. Dari perspektif iman Kristen, hal itu sejajar dengan pengajaran Paulus dalam
Roma 2 ayat 15, di mana ia menyatakan bahwa hati nurani adalah bagian dari hukum Allah yang tertulis dalam hati manusia, terutama bagi mereka yang belum menerima hukum Taurat. Hati nurani ini bekerja dengan menuduh atau membela tindakan seseorang sesuai dengan terang moral yang ia terima. Dalam pengertian ini, hati nurani bukan sekedar alat psikologi, tetapi juga mekanisme rohani yang digunakan Allah untuk mengkomunikasikan standar moral Allah dalam ciptaan yang telah jatuh di dalam dosa. Fungsi kedua dari hati nurani adalah sebagai pengendali perilaku moral. Ia berperan seperti rem internal yang menahan seseorang dari melakukan sesuatu yang tidak etis atau tidak benar secara moral. Dalam prakteknya, fungsi ini terlihat ketika seseorang memilih untuk menahan amarah, tidak membalas kejahatan, atau menolak godaan untuk berbohong. Meskipun tidak ada orang yang melihat, dorongan-dorongan yang muncul dari dalam, baik itu nafsu, ambisi, atau rasa ingin balas dendam, bisa dikendalikan oleh suara hati nurani yang telah dibentuk oleh nilai moral internal. Dari sisi teologi Kristen, hal ini sesuai dengan seruan Paulus kepada Timotius agar memelihara hati nurani yang murni. Hal ini terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 5 dan 19. Paulus mengingatkan bahwa menolak hati nurani yang benar bisa menyebabkan seseorang kandas dalam iman, yang artinya hati nurani sangat erat kaitannya dengan kestabilan spiritual dan kekudusan hidup seseorang, yaitu seorang yang percaya. Ini memperlihatkan bahwa pengendalian diri moral bukan hanya hasil pelatihan psikologi, tetapi juga buah dari iman dan kasih yang hidup. Fungsi yang ketiga dari hati nurani adalah sebagai fondasi dari integritas pribadi. Artinya, hati nurani membantu seseorang membentuk konsistensi antara nilai yang ia yakini dan tindakan yang ia ambil. Ketika hati nurani bekerja dengan sehat, seseorang akan mengalami kesatuan batin. Ia tidak mengalami pertentangan antara apa yang ia yakini sebagai benar dan apa yang ia lakukan. Ini adalah fondasi bagi kohesi kepribadian, yaitu keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan yang pada gilirannya mendukung relasi sosial yang sehat dan etis. Dalam pandangan psikologi kognisi modern, hati nurani dipahami sebagai hasil interaksi antara pemikiran moral, emosi moral, dan pengambilan keputusan moral. Ia bukan sistem terpisah, melainkan bagian dari jaringan psikologi yang kompleks, di mana intuisi, pengalaman masa lalu, empati, dan evaluasi rasional bekerja bersama-sama. Namun, dalam terang Alkitab, semua ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya makhluk rasional, tetapi ciptaan moral yang bertanggung jawab, yang dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah di dalam keputusan dan perilakunya. Hal ini dapat kita bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 27 dan Efesus 4 ayat 8. Nah, berkaitan dengan asal-usul dan perkembangan hati nurani. Asal-usul hati nurani dalam perspektif psikologi kontemporer
sebagian besar diasosiasikan dengan proses sosialisasi dan pengkondisian nilai. Anak-anak sejak usia dini mulai belajar membedakan perilaku yang dapat diterima dan yang tidak melalui hukuman dan penghargaan, pengajaran moral, serta contoh dari figur otoritas seperti orang tua dan guru. Namun perlu dicatat bahwa para psikologi tidak sepakat apakah hati nurani merupakan entitas bawaan atau sepenuhnya terbentuk melalui pengalaman. Beberapa teori evolusioner berargumen bahwa sistem moral dasar telah tertanam dalam sistem saraf manusia sebagai bagian dari strategi adaptasi sosial. Dengan kata lain, hati nurani bisa jadi adalah hasil perpaduan antara predisposisi biologi dan intervensi kultural. Ketika kita bicara tentang asal-usul hati nurani, terutama dari sudut pandang psikologi modern, banyak ahli sepakat bahwa hati nurani mulai terbentuk melalui proses sosialisasi sejak seorang anak itu masih kecil. Artinya, seorang anak belajar mengenai benar dan salah bukan secara otomatis, tetapi melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya, seperti keluarga dan sekolah. Misalnya, saat seorang anak dihukum karena mencuri atau dipuji karena berkata jujur, maka secara bertahap ia mulai menyerap nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari moralitas pribadinya. Hati nurani dalam pengertian ini adalah hasil pengkondisian moral, di mana anak secara perlahan memahami batas-batas perilaku yang dapat diterima atau tidak di dalam masyarakatnya, dalam lingkungannya. Dalam pandangan teologi Kristen, khususnya menurut pemahaman Rasul Paulus, kita bisa melihat proses ini sejalan dengan apa yang ia tulis di dalam Efesus 6 ayat 4, yaitu bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Proses pembentukan hati nurani bukan sekedar aspek psikologi, tetapi merupakan bagian dari tugas rohani dalam membentuk manusia menurut gambar Allah, imago Dei, yang meskipun telah rusak oleh dosa, tetap mengandung kapasitas untuk mengenal baik dan jahat. Namun demikian, dalam dunia psikologi masih terdapat perdebatan besar. Apakah hati nurani itu dibawa sejak lahir atau sepenuhnya dibentuk oleh pengalaman dari lingkungan? Sebagian psikolog dari perspektif evolusioner berpendapat bahwa manusia memiliki sistem moral dasar yang tertanam dalam otak kita sebagai hasil dari adaptasi. Dari sudut pandang ini, hati nurani dilihat sebagai alat sosial untuk membantu manusia hidup dalam kelompok secara harmonis, karena kelompok yang kooperatif akan bertahan hidup lebih baik. Jadi, hati nurani tidak sepenuhnya diajarkan, melainkan juga muncul dari predisposisi biologis yang diwariskan melalui gen. Meski sains memberi kontribusi penting, iman Kristen memiliki penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Menurut Roma 2 ayat 14-15, bahkan bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak menerima hukum Taurat tertulis masih dapat melakukan hal-hal yang dituntut oleh hukum Taurat, karena hukum itu tertulis dalam hati mereka.
dan hati nurani mereka turut bersaksi. Ini menunjukkan bahwa ada aspek ciptaan bawaan dalam hati nurani. Ia adalah bagian dari keberadaan moral manusia yang ditanamkan oleh Allah sendiri, meskipun kemudian dibentuk dan dikembangkan oleh lingkungan dan pengalaman. Jadi, dari sudut pandang Kristen Evangelical, asal-usul hati nurani bukan hanya hasil dari proses pendidikan moral atau adaptasi evolusioner, tetapi juga merupakan bagian dari pemberian ilahi yang ada dalam diri manusia karena mereka diciptakan menurut rupa Allah. Namun, karena dosa, fungsi hati nurani bisa rusak dan tumpul. 1 Timotius 4 ayat 2. Sehingga hati nurani manusia perlu disucikan oleh darah Kristus agar dapat kembali berfungsi secara benar. Ibrani 9 ayat 14. Nah, sekarang kita masuk dalam pokok bahasan keterbatasan dari pandangan psikologi tentang hati nurani. Walaupun ilmu psikologi telah memberikan banyak wawasan berharga mengenai bagaimana hati nurani bekerja, seperti bagaimana manusia belajar dari lingkungan, mengalami rasa bersalah, dan menyesuaikan perilakunya, namun harus diakui bahwa pendekatan ini memiliki batasan yang cukup serius. Dalam psikologi modern, hati nurani biasanya dianggap sebagai produk dari pengaruh budaya, pembelajaran sosial, dan pengalaman pribadi. Dengan kata lain, apa yang dianggap baik atau salah oleh satu individu bisa jadi sangat berbeda dengan individu lain karena masing-masing memiliki latar belakang dan nilai yang berbeda-beda. Masalah muncul ketika kita bertanya, apakah suara hati nurani itu selalu benar? Apakah standar moral yang ditentukan oleh budaya atau pengalaman manusia bisa dijadikan patokan yang mutlak? Jawaban dari psikologi cenderung bersifat relatif. Artinya, kebenaran moral tergantung pada konteks budaya dan tidak bisa dijadikan sebagai ukuran universal. Seorang anak yang tumbuh dalam budaya kekerasan bisa saja memiliki hati nurani yang tumpul terhadap penderitaan orang lain, karena dia diajarkan bahwa kekerasan adalah hal biasa. Dalam hal ini, psikologi tidak mampu memberikan landasan moral objektif atau otoritas kebenaran absolut. Disinilah teologi Kristen menawarkan jawaban yang lebih mendalam dan kokoh. Dalam pandangan iman Kristen, hati nurani bukan sekedar produk sosial atau psikologis, tetapi adalah bagian dari struktur ciptaan Allah dalam manusia. Menurut Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti setiap manusia membawa refleksi dari natur Allah, termasuk kesadaran moral yang tertanam di dalam dirinya. Rasul Paulus menulis bahwa bahkan orang-orang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum tertulis dapat memiliki hukum di dalam hati nurani mereka. Roma 2 ayat 14-15 yang menjadi saksi internal antara benar dan salah. Namun, karena dosa, hati nurani itu tidak selalu akurat. Paulus mengingatkan bahwa hati nurani bisa menjadi lemah. 1 Korintus 8 ayat 7. Bahkan bisa menjadi mati rasa atau tumpul oleh karena kebiasaan dalam dosa. 1 Timotius 4 ayat 2. Maka dalam pandangan teologi evangelical,
hati nurani perlu dibentuk dan disucikan kembali oleh firman Allah dan Roh Kudus, agar bisa berfungsi sebagai suara moral yang selaras dengan kebenaran ilahi, dengan firman Allah. Ini berarti suara hati nurani harus diuji oleh standar objektif, yaitu firman Allah yang tertulis, bukan sekedar perasaan atau kebiasaan. Itu berarti bahwa pendekatan teologi tidak menolak hasil-hasil psikologi, tetapi melampaui batasannya dengan menyatakan bahwa hanya dalam terang Allah saja hati nurani manusia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hati nurani bukan hanya alat psikologi, tetapi juga alat rohani yang berperan di dalam relasi antara manusia dengan penciptanya.